A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kita dari kelompok 6 yang beranggotakan Saya Aldo, saya Kalita, saya Salva, saya Jihan Saya Radit. dari kelas 9C. Jadi di sini kita akan membahas tentang pelanggaran privasi. Kalian tahu nggak sih apa pelanggaran privasi itu dan kenapa sifatnya wajib dirahasiakan? Nggak tahu apa tuh? Nah, kita akan membahas semua itu di alur video ini ya. Nah, privasi adalah hak setiap individu untuk melindungi informasi pribadi dan kehidupan pribadinya dari publik. Privasi juga dapat diartikan sebagai kebebasan atau keleluasaan pribadi. Contohnya seperti privasi tempat tinggal, isi handphone, data, nomor telepon, alamat rumah, dan hal lain yang bersifat pribadi. Dengan begitu, orang yang melanggar privasi disebut pelanggaran privasi, yaitu tindakan yang melanggar hak seseorang untuk menjaga informasi pribadi mereka tetap rahasia. Nah, jenis-jenis dari pelanggaran privasi ada penyadapan komunikasi, pencurian identitas, pemantauan tanpa izin, pelanggaran data, penipuan, dan penyalahgunaan. Pelanggaran privasi dapat terjadi pada fisik maupun digital atau media sosial. Contohnya seperti menandai teman di media sosial tanpa izin, mengundang teman ke grup WhatsApp tanpa izin, memberikan nomor telepon teman kepada orang lain tanpa izin. Itu semua tanpa izin. Dan sekarang banyak sekali beredar kasus pelanggaran privasi yang terjadi. Salah satu di antaranya adalah memberikan atau menyebar nomor telepon sembarangan tanpa izin. Jika seseorang yang tidak terlalu kenal meminta nomor ponsel teman kita tanpa kebutuhan, lalu kita memberikannya tanpa izin kepada teman kita, sadar tak sadar kita telah melanggar sebuah privasi. Terdapat UU yang tercantum, yaitu menurut UU PDP, setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya bisa dipidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak 4 miliar. Penyebabnya, teman-teman berpikir tidak mengapa pelanggaran privasi ini bisa terjadi. Yang paling umum, pelanggaran privasi ini terjadi karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya dukungan dari faktor lingkungan, dan menganggap enteng privasi. dampak yang terjadi bisa membahayakan hidup, yaitu kerugian finansial. Pencurian identitas dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi korban. Dampak emosional. Pelanggaran privasi dapat menyebabkan stres, kecemasan, atau malu bagi korban. Kehilangan kepercayaan. Ketika informasi pribadi dikompromikan, korban mungkin kehilangan kepercayaan pada institusi dalam organisasi mereka. Risiko keamanan. Pelanggaran privasi juga dapat membuka pintu bagi penipuan lebih lanjut atau penyerangan cyber yang lebih serius. Jadi, solusi yang bisa kita lakukan adalah dengan 1. Meningkatkan pendidikan dan kesadaran, 2. Mengembangkan teknologi keamanan, 3. Pengawasan dan penegakan hukum, 4. Berani untuk meminta izin. Teman-teman, ayo kita stop untuk melakukan pelanggaran privasi orang lain maupun kita sendiri, karena tidak ada untungnya untuk kita melakukan kesalahan yang membahayakan pada kita juga. Kita sama-sama jaga privasi masing-masing dan hak kewajiban hidup kita dengan menghargai sesama. Hai guys, hehehe. Dit, emang dia agak-agak semuanya kayak halo teman-teman. Promikan, korban mungkin Duh, HP-nya jangan deket-deket banget. Perkenalkan kamar. Bantalnya kurang 1. Oi. Cek aing bari maca dia, enggak seperti dari kabaca.
segitu saja video dari kami. Terima kasih telah mendengarkan dari awal hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat dan bisa memotivasi teman-teman tentang pelanggaran privasi. Sekian dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.